obstruction of justice yang disampaikan oleh berbagai pihak, baik itu advokat dan ahli hukum maupun pengamat hukum. Istilah obstruction of justice berkembang di negara-negara common law, yang berarti suatu tindakan untuk menghalangi proses peradilan pidana berupa ancaman untuk menghalangi proses peradilan pidana atau upaya untuk menghalangi dan melakukan tindakan-tindakan menghalangi proses peradilan pidana. Penanganan perkara kasus Brigadir J yang dilakukan oleh penegak hukum dianggap telah memenuhi kriteria obstruction of justice. Setidaknya, pandangan itu disampaikan berulang kali oleh penasihat hukum Brigadir J. Penasihat hukum Brigadir J menduga penyelidik dan penyidik melakukan obstruction of justice dalam perkara tersebut berupa rekayasa perkara dan menghilangkan atau merusak barang bukti. Mabes Polri telah menetapkan sejumlah tersangka yang diduga kuat terlibat tindak pidana menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kasus ini didalangi oleh Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Sejumlah fakta pun bermunculan setelah tim penyidik mulai mendalami secara intens dugaan tindakan pidana obstruction of justice itu. Berikut kami rangkum fakta-fakta dari tindakan pidana menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh para tersangka. Direktorat Tindak Pidana Cyber Polri tetapkan 7 tersangka. Kejaksaan Agung mengumumkan telah menerima 6 surat pemberitahuan penetapan 6 tersangka kasus menghalang-halangi penyidikan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Penyidik menetapkan Sambo sebagai otak dari pembunuhan Brigadir J sekaligus orang yang merekayasa kasus pembunuhan. Dia menembakkan pistol HS-9 milik Yosua ke arah dinding rumah dinasnya untuk mendukung skenario bahwa Yosua tewas akibat aksi tembak menembak dengan Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiwu. Selanjutnya, para tersangka anak buah Verdi Sambo. Para tersangka merupakan orang dekat Sambo, misalnya Hendra Kurniawan yang merupakan bawahan langsung dari Sambo. Dia menghalangi penyidikan setelah diperintah Sambo untuk mengamankan saksi-saksi seperti Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'aruf hingga CCTV di rumah Sambo. Dalam perkara ini, Verdi Sambo telah didakwa secara kumulatif dengan dugaan pidana pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Dari mulai mengatur skenario, mengganti DVR CCTV tanpa izin ketua RT, hingga merusak laptop yang berisi file rekaman. Dampak obstruction itu sendiri, seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini, bahwa penyidikan akan terhambat sehingga ada kemungkinan terjadi ketidakadilan terhadap publik bahwa kasus yang terjadi tersebut tidak berjalan sesuai hukum, atau sebelum ditindaklanjuti semua sudah bersih mulai dari barang bukti, saksi, dan sebagainya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut adalah tentunya harus memiliki kesadaran tersendiri dari para penegak hukum tersebut. Tidak gampang menerima sogokan agar kasusnya diselesaikan begitu saja tanpa adanya hukuman bagi pelaku. Lalu, tentunya Presiden memiliki peran yang sangat kuat dalam hal tersebut. Seperti yang kita ketahui pada kasus Sambo, Presiden sudah mengingatkan Kapolri agar mengusut tuntas kasus tersebut kalau tidak sampai 3 kali, tetapi tidak kunjung berjalan ketika sudah diperingati sampai 3 kali. Kapolri itu harusnya dicopot sehingga timbul rasa segan bawahan akan perintah yang diberikan atasannya, yaitu Presiden, sehingga kasus-kasus seperti ini diusut dengan baik. Kita semua yakin dan percaya bahwa Polri adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam mengusut tuntas kasus, tetapi bisa saja tercoreng hanya karena beberapa oknum di dalamnya yang mementingkan diri sendiri. Nah, itu dia kasus yang dapat kami sampaikan terkait obstruction of justice, yaitu suatu kasus yang melanggar nilai-nilai etika dari Pancasila. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari pengucapan kata maupun kalimat. Kami kelompok 3 mohon undur diri. Sekian dan terima kasih.